bahwa Pati boleh tetap terendam air. Tapi dari singgasana dan atas kekuatan sihirku, akan aku buka lorong lurus yang akan membentang sebagai jalan masuk menuju istanaku. Lorong air, terbukalah. Akan aku ubah sanggar pamelengan milik Angling Dharma ini menjadi ruang semediku yang mempertemukan aku dengan ratu gelapnya kegelapan yang aku sembah. Tapi Nyi Ratu, apakah... Keluarlah, tinggalkan aku. Baik Nyi Ratu. Brewok, tutup pintunya. Kita tetap di sini. Takut terjadi sesuatu. Ratu gelap, gelapnya kegelapan, terimalah kehadiranku. Terimalah puja-puji syukurku. Terima kasih Ratu. Terima kasih. Kalau sanggar pamelengan ini kau izinkan menjadi ruang semediku untuk memujamu. Apa ini? Keluar dari ruang ini kau Kendrawani. Salah besar kalau kamu menganggap ruang ini mau menerimamu. Siapa kamu? Aku sang api berkobar. Ya, aku tahu itu kamu. Aku tahu suara itu berasal dari kamu. Tapi siapa kamu sebenarnya? Pergi kamu Kendrawani, ataupun bakar kamu. Ratu gelap, gelapnya kegelapan. Tolong aku, api itu mau membakarku. Ratu gelapmu tidak akan mampu masuk ke sini Kendrawani. Ayo keluar kamu dari sini. Apa yang terjadi? Penunggu sanggar itu menolakku. Biar saya masuk. Di mana kau? Berdebah. Pagar gaibnya kuat sekali. Itu artinya sanggar pamelangan menolak kita. Jadi jangan terlalu berlebihan dulu, Kendrawani. Berlebihan bagaimana? Lagi pula untuk apa sanggar pamelengan? Kalau tanpa sanggar pamelengan, kita tetap bisa berhubungan dengan apa yang kita puja. Yang aku puja hanya bisa aku temui kalau aku punya ruang khusus untuk memujanya, Sang Prabu. Boleh aku tahu siapa sesembahan itu? Belum saatnya Sang Prabu mengerti. Ratu Kendrawani. Sudah cukup. Mari kita kembali ke Setinggil. Sang Prabu. Ya. Kita harus tahu persis siapa Ratu Gelapnya kegelapan yang dipujanya itu. Sabar Segawara. Pendekatanku akan mengarah ke sana. Iya.
Kanda Batik Madrim. Kanda Batik Madrim. Kanda Batik Madrim. Rai Prabu! Kita harus segera bertemu, Rai. Ini masalah Malawapati, Rai. Kanda Batik Madrim. Lebih baik Kanda diam di tempat. Rai akan ke sana. Kenapa diam? Kenapa tidak kamu lanjutkan perjalananmu, Batik Madrim? Siapa itu? Siapa yang datang? Dinda Prabu. Kanda. Angling Dharma. Tidak saya sangka Dinda Prabu akan datang secepat ini. Tapi Kanda Batik Madrim, tolong dengarkan. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan saya, Kanda jangan ikut campur. Tetap diam di tempat dan jangan melakukan sesuatu. Tetap diam di tempat dan jangan melakukan apapun juga. Iya. Iya. Tapi Dinda, Ini perintah Kanda Batik Madrim. Dinda Prabu! Nagagini, kembalikan Dinda Prabu! Kenapa jadi begini? Kenapa tiba-tiba Nagagini muncul? Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kanda Batik Madrim. Dinda Prabu. Maaf, kalau membuat Kanda lama menunggu. Tidak apa-apa, Dinda. Tapi siapa yang dibawa kabur Nagagini tadi? Nagagini? Ada yang membuat Kanda bingung? Iya. Tiba-tiba saja Nagagini muncul dan langsung menerkam Dinda Prabu Angling Dharma. Lalu dia kabur. Diterkam oleh Nagagini adalah Resi Mahasura Anandapati. Empu, Guru, Pertemuan Anandapati dengan Ananda Prabu Angling Dharma ini sangat penting. Aku dan Kakang Empu Mahasura terpaksa harus bersiasat agar Nagagini tidak mengganggu. Empu Mahasura memborupo sebagai saya. Iya. berarti Nagagini sudah lama mengikuti saya, Guru. Iya. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang, Guru? Tidak ada pilihan lain kecuali cepat kembali ke Malwapati. Lalu bagaimana dengan sang guru Resi Mahasura? Itu urusan orang tua. Biarkanlah. Terima kasih, Guru. Gusti Pati, saya sudah menepati janji saya, Gusti Pati. Terima kasih, Pragolopolo.
Mau kau apakan lagi aku, Nagagini? Akan aku hancurkan kamu, Anglingdarma. Bagaimana ini? Kita bisa bicara kembali seperti layaknya seorang sahabat lama? Tidak. Aji Selendang Sewu. Kamu pikir aku akan melunak, Anglingdarma? Dan kamu pikir aku akan tertarik padamu? Tentu saja kamu tidak akan tertarik padaku, Dewi Nagagini. Apalagi setelah tahu siapa aku sebenarnya. Aku harus tahu siapa kamu sebenarnya. Hei, siapa kamu? Aku Empu Mahasura. Empu Mahasura? Gurunya Anglingdarma? Iya. Kenapa ikut campur urusan pribadiku? Aku mengasihanimu, Sang Dewi. Kenapa Sang Dewi masih mengobarkan dendam lama? Sedangkan Sang Hyang Naga Pertala kini menantimu di Serambi Nirwana, Nyi. Dia ingin Nyi Dewi menyusulnya. Bagaimana bisa aku menyusul kalau keadaanku sudah carut marut begini? Bagus kalau Nyi Dewi sadar akan keadaan. Hanya mereka yang sadar akan keadaannya lah yang akan mampu memperbaiki dirinya. Aku tidak mungkin memperbaiki diri. Aku sudah hancur. Tidak, Nyi, tidak. Nyi Dewi belum terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Jangan coba-coba menasehatiku, Empu Mahasura. Aku tidak akan mendengarmu, karena kamu pasti berpihak pada Anglingdarma. Iya, kamu Mahasura. Tenang dulu, Nyi Dewi. Kita belum selesai bicara. Aku tidak ada urusan denganmu, Mahasura. Urusanku dengan Anglingdarma. Maaf. Ku peringatkan sekali lagi. Jangan ganggu anak Prabu Anglingdarma. Minggir kamu, Mahasura. Aku takkan melepas jeratku. Kenapa? Karena aku ingin kamu diam di tempat dan merenungkan segala apa yang telah kamu perbuat. Tidak, tidak, Mahasura. Percayalah, Nagagini. Kamu akan segera mendapat hikmah dari perenungan diri yang akan kamu lakukan. Jangan khawatir, aku akan kembali. Hiduplah kamu, Mahasura. Kurang ajar. Awas kamu, Mahasura. Kamu pikir aku tidak bisa lepas dari jerat pengikatmu ini, ya? Awas kamu, Mahasura. Kurang ajar kamu.
Ya, pendekar. Ambillah. Kalian penjaga perbatasan, lebih pantas menerima kalung itu daripada kami. Terimalah, sebagai tanda pengabdianmu selama ini pada Adipati Tambak Moyo. Terima kasih, pendekar. Kalung. Terima kasih, pendekar. Terima kasih. Kita mau kemana sekarang? Aku harus mencari anakku dulu. Terserah, kita tetap bersama atau berpisah. Lebih baik kita bersama dulu. Iya, ke kanan. Tunggu dulu. Kami tidak mengundang pendekar. Kami bukan pendekar, Ki. Tapi sepertinya... Jangan khawatir. Kami hanya ingin menonton. Kami tidak akan mengganggu. Boleh kan? Kalau begitu, silahkan masuk. Awasi mereka. Ya. Cepat. Ajar! Bisa ditebak, mereka pasti sedang mencari jago-jago. Coba lihat calon-calon pesertanya. Iya, mereka sedang mencari jago. Tapi untuk apa? Untuk siapa? Lepaskan! Ayo! Lepaskan! Guru Padmasari. Kamu mengenalku? Saya Kuko, Guru. Saya satu-satunya murid yang selamat dari Sekam Baplang. Sewaktu Sekam Baplang menyerang Padepokan, Guru. Lalu kamu menetap dan tinggal di sini? Iya, Guru. Apa sebenarnya yang kalian perebutkan? Dan kenapa para pemuda mau saling diadu? Kami ingin mendapat gelar pendekar, Guru. Setelah mendapat gelar pendekar? Kata kami tua, akan ada senopati yang akan membawa kami ke Malwapati. Kami akan dijadikan seorang bayangkara negara, Guru. Tapi nanti dulu, saya belum kalah. Saya akan maju lagi. Minggir! Minggir! Minggir!
Ini tugas kami, biar kami yang urus. Ayo, angkat. Ayo, angkat. Ayo. Ayo kita lihat, mau dibawa kemana dia? Sudah begitu banyak korban. Ini pembantaian namanya. Kelihatannya begitu. Nah, lihat. Hah? Selamat datang, Gusti Pati. Gusti Pati? Sah-sah saja kalau kedua kaki tangan Sengkang Baplang itu dihormati sebagai patih oleh orang yang tidak tahu. Tapi desa ini masih wilayah Malwapati. Hanya ada satu patih Malwapati yang harus mereka hormati, yaitu Gusti Patih Batik Mantri. Berarti telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Kita bagi tugas. Aku mau mendengar pembicaraan mereka. Kamu kasak kusuk sama si Kuku dan para korban. Kita harus tahu persis apa yang terjadi sebenarnya. Kalau pemuda di sini sudah bisa dilumpuhkan semuanya, Ki Demung harus cepat pindah ke desa lain. Sebarkan pengumuman yang sama, selenggarakan pertandingan, dan biar si Kekar yang membantai para pemuda itu. Tetapi, apakah si Kekar akan tetap sekuat sekarang menghadapi musuh-musuh yang akan datang? Hei, Kekar akan tetap kekar, Ki Demung. Dia itu bukan manusia biasa. Dia setengah siluman dan diciptakan oleh Sang Krena Seba dari buaya liar. Jadi, manusia adalah sosoknya, siluman jiwanya, buaya liar adalah watak aslinya. Jadi percayalah, dia tidak akan bisa dikalahkan. Kurang ajar. Jadi kalian sengaja hancurkan para pemuda agar Malwapati kehilangan para penerusnya. Licik kamu Sengkang Baplang. Licik kamu Krena Seba. Terima kasih, Guru. Pokoknya jangan panggil aku Guru. Kalau memang guru, kenapa tidak boleh dipanggil guru? Nih Guru, saya Ki Damar, kami tua desa ini. Saya ingin Kuku menang. Saya ingin ia menjadi salah satu bayangkara negara yang berasal dari desa ini. Tapi Ki Demung sudah menipumu, kami tua. Ki Demung menipu saya? Iya. Ki Demung telah bekerja sama dengan kelompok Sengkang Baplang. Adu tanding untuk mendapat sebutan pendekar dan menjadikan pemuda di sini menjadi prajurit Malwapati adalah omong kosong belaka. Kalau begitu, untuk apa pertandingan itu diadakan? Untuk membunuh dan menghancurkan kekuatan para pemudanya. Menghancurkan pemuda? Iya. Lihat para korban itu, kami tua. Haruskah calon prajurit dibuat cacat, luka dalam atau mati seperti yang kami tua lihat dengan mata kepala sendiri? Gembor. Si Gembor. Gembor. Siapa Gembor? Kenapa Ki Damar menjadi risau? Gembor anak Ki Damar. Dia juga ikut bertanding. Sudah, hentikan. Ayo, siapa lagi? Maju! Ayo, maju!
sudah melarangnya untuk ikut. Tapi... Hai! Ini uji tanding calon prajurit, bukan untuk pendekar. Iya, iya. Ini pertandingan prajurit. Yang sudah menjadi pendekar, keluarlah. Biar kami punya kedudukan. Dan tidak. Tunggu penjelasan saya. Kidemung, lihat dia. Apa ada darah berwarna hijau? Saudara-saudara, dia bukan manusia. Akan saya buktikan kalau dia siluman. Kejar, kita harus menutup rahasia ini. Ya. Tangkap dia! Penjarakan dia! Dia harus bertanggung jawab atas pembantaian pemuda kita! Kita harus cepat-cepat pergi. Mereka juga sudah aman. Ayo. Lihat, siapa itu? Itu Granda Seba. Apa yang terjadi? Kami gagal, Sang Prabu. Ya, rahasia sekekar terbongkar, Sang Prabu. Oleh siapa? Lokahita. Lokahita? Entahlah, tiba-tiba dia muncul dan melawan Kekar. Dengan kekuatannya, ia paksa Kekar memperlihatkan sosok aslinya. Yang mulia Granda Sebala yang membuang pendekar wanita itu. Kenapa bisa bebas? Aku memang membuangnya, tapi aku tidak mengikat dan memenjarakannya. Jadi kalau pendekar itu kini kembali berada di tengah kita, memang itulah yang harus terjadi. Bawa si Kekar itu ke hadapanku. Baik, Yang Mulia. Berdirilah. Ayo ikut aku. Sang Granda Seba, kami hadapkan Kekar sesuai dengan perintahmu. Hei Kekar, Iya, Yang Mulia Sang Pencipta Granda Seba. tugasmu sudah selesai. Sudah cukup. Kembalilah kamu ke asal. Lalu apa lagi yang harus saya lakukan? Tenggang Bakra, Malwapati telah kamu kalahkan. Telah kamu rendam dengan banjir. Tapi kenapa tidak kamu duduki? Mohon maaf. Malwapati sengaja saya biarkan kosong. Karena saya ingin menjadikan Malwapati sebagai kandang penjebak. Kandang penjebak? Melihat Malwapati kosong, musuh-musuh Angling Dharma akan datang dan bernafsu untuk menduduki keraton yang indah itu. Pada saat itulah saya akan datang untuk menghancurkan mereka.
Maluapati sudah ada yang menduduki Sengkang Babang. Yang mulia, berikan restu. Saya akan segera datang untuk menghancurkan mereka. Keraton ini tidak kosong. Kalau begitu aku harus deg-degan. Aku harus tahu siapa yang di dalam. Loh Abang, kelihatannya kamulah yang harus menjemput Bopo Soca Cendawa untuk diboyong ke sini. Baik, Nyi Ratu. Saya akan laksanakan perintah. Tapi bagaimana kalau Bopo Soca Cendawa, junjungan kita, tetap tidak mau diboyong ke sini? Nyi Ratu Gendrawani, menurut saya janganlah memaksa Kakang Soca untuk ikut tinggal di istana ini. Kalau Kakang Soca tetap tidak mau. Bopo Soca Cendawa adalah orang tua sesembahan saya, Prabu Baka. Saya harus memberi tempat terhormat untuknya. Seharusnya memang begitu. Tetapi kalau Kakang Soca tetap tidak mau, Nyi Ratu tidak boleh memaksa. Ya. Saran saya sama dengan Sang Prabu Baka. Kalau Kakang Soca Cendawa tetap tidak mau, jangan dipaksa. Sebaiknya relakan orang tua bahagia dalam dunianya. Dan yang muda juga bebas dalam dunianya sendiri. Bopo Soca Cendawa tidak bisa hidup sendiri, Paman Segawan Lanang. Bopo akan merasa kesepian kalau kita semua di Maluapati, sementara Bopo sendiri di Meranggas. Loh Abang? Kenapa kamu ikut-ikutan mendukungku, ha? Tanpa Kakang Soca Cendawa di sini, kita akan lebih leluasa bergerak, Sang Prabu. Ya, aku juga berpikir begitu. Loh Abang, Purbawasesa aku serahkan kepadamu. Tapi ingat, satu yang perlu kamu tekankan, bahwa kita sudah menguasai Maluapati. Untuk apa Bopo mempertahankan rumah tua di Meranggas? Baik, Nyi Ratu. Perintah Nyi Ratu saya junjung tinggi. Saya melihat Prabu Baka dan Segawan Lanang. Tapi Ratu Gendrawani juga mempunyai seorang pati. Loh Abang. Luar biasa. Si Ratu Gendrawani. Dia sudah jadi ratu dan menguasai Maluapati. Kita harus ke sana. Untuk apa, Nyi? Bergabung kalau mungkin. Menyerang bila perlu. Orang-orang saya belum semuanya siap, Nyi. Iya. Nanti kalau dia mati rugi. Iya. Mau ikut apa tidak? Iya, Nyi. Tidak usah semuanya. Iya. Biar aku pilih yang mampu saja. Ayo, Kasmala. Aku harus hentikan semuanya. Bagus. Kalian cukup tangguh. Kalian bisa ikut aku. Kasmala. Iya, Nyi. Kau sudah siap? Sudah ada yang siap tanding, Nyi. Bagus, bagus. Ayo, hadapi nenek itu. Apa Kasmala? Nenek! Maaf, Nyi. Ampun, salah, Awas, kalau kamu ulangi lagi, akan kujadikan kutu anjing. Cukup. Aku suka dengan semangat kalian yang tinggi. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Ayo.
Kalahkan saya dulu, tanpa sihir. Baru sesudah itu, kita sama-sama ke Malwapati. Oh, jadi itu keinginanmu, Singa Mandala? Jangan ikut campur, Kasmala. Iya, Nyi. Ayo, Singa Mandala. Masih belum puas, Singa Mandala? Iya, Nyai. Iya, Nyai. Saya menyerah. Menyerah, Ayo kita berangkat ke Malwapati, Nyai. Ayo. Apa? Malwapati direndam banjir? Iya, Yang Mulia. Dan Malwapati telah dikuasai oleh Ratu Gendrawani dan para sekutunya. Siapa sekutunya? Prabu Baka dan Segawan Lanang. Prabu Baka dan Segawan Lanang? Iya, Yang Mulia. Yang Mulia, kalau ada Prabu Baka dan Segawan Lanang, berarti ada 3 putrinya. Kenanga, Kandil, dan Jepaka. Serta Singa Mandala dan prajuritnya. Rupa, kamu melihat mereka? Kami tidak melihat mereka. Yang nampak, Pati Lowo Abang dan manusia kelawar, Gusti. Kenapa begitu? Berarti telah terjadi sesuatu antara Singa Mandala, Prabu Baka, dan Segawan Lanang. Mungkin. Kalau tidak bersama-sama Prabu Baka dan Segawan Lanang, lalu kemana mereka? Bergabung dengan yang lain. Kalau mereka memutuskan bergabung dengan yang lain, kenapa tidak bergabung saja dengan Pusar Angin? Itulah kalimat yang saya tunggu-tunggu. Tuan punya gerakan bawah tanah. Tuan punya markas. Dan Tuan punya Singa Mandala dan kekuatannya. Kenapa Tuan tidak pernah tawarkan pada saya? Pada Pusar Angin? Celaka. Kalau Singa Maruta semakin masuk, dia akan berbalik memegang kendali. Ya, saya tidak tahu kenapa Romo Dewaji sangat memberi angin. Iya. Yang Mulia Prabu Raja Samuka, siapa yang tidak ingin bergabung dengan Yang Mulia? Tetapi, mungkinkah terucap oleh bibir saya ini, bibir seorang Singa Maruta yang siapapun tahu dia bukan siapa-siapa di Pusar Angin? Saya orang baru dan... Tidak. Tidak ada yang pernah punya pikiran seperti itu. Siapapun tahu, Tuan sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam Pusar Angin, Jadi untuk apa Tuan ragu menawarkan sesuatu atau mengeluarkan pendapat? Bagaimana? Ayo, bicaralah. Kita harus waspada. Bicaralah pada Sang Raja Samuka. Dia sudah menunggu. Kalau begitu, dengan rendah hati saya menawarkan markas saya, Singa Mandala, dan anak buah saya kepada Yang Mulia. Nah, begitu. Saya yakin Yang Mulia akan menyambut baik tawaran itu, Bagaimana Yang Mulia? Tawaran aku terima. Patih Membakala serta Raja Saputra akan meninjau markasmu untuk menentukan pemanfaatannya. Patih Membakala, Hamba Sang Prabu. kamu berangkat ke markas Singa Maruta. Kukuhkan Singa Mandala dan anak buahnya menjadi bagian dari kita, bagian Pusar Angin. Sang Prabu. Tidak usah khawatir. Singa Maruta akan ikut mendampingimu.
tapi mudah-mudahan tidak. Iya. Lihat sikap mereka, Tuan Bahadur. Kelihatannya mereka tidak akan pernah bisa bersatu dengan kita. Ya, tepat sekali. Mereka tidak setuju dengan penutupan markas Tuan menjadi bagian dari Pusrani. Ya, saya melihat itu. Tapi tidak usah khawatir. Biar bagaimanapun mereka tidak bisa menolak keputusan Sang Prabu. Itu yang penting. Ayo, kita mendarat. Siapa itu? Ayo, siap. Tunggu dulu. Itu Tuan Singamaruta. Selamat datang, Gusti. Bagus kalau kamu masih mengenalku. Di mana yang lain? Mana Gusti Singamandala? Tidak tahu, Gusti. Kemana? Tidak tahu, Gusti. Teman-temanmu yang lain? Tidak tahu, Gusti. Kemana Gustimu pergi kamu tidak tahu, ha? Dan teman-temanmu pergi kamu juga tidak tahu. Untuk apa kamu ada di sini kalau tidak tahu apa-apa? Dengar penjaga, harus kepada siapa aku bertanya tentang keberadaan Singamandala dan orang-orangku, ha? Gusti Singamaruta. Kamu benar-benar tidak tahu kalau aku datang? Atau pura-pura tidak dengar? Saya tidak tahu, Gusti. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu seharusnya di luar. Kamu seharusnya tahu persis siapa yang datang dan pergi ketika markas ini kosong. Saya mohon maaf, Gusti. Kejadian ini tidak akan terulang lagi. Sekarang jawab pertanyaanku. Kemana Gustimu Singamandala pergi dan dengan siapa? Ayo jawab. Kemana Gustimu pergi dan dengan siapa? Mohon ampuni saya, Gusti. Ampuni saya. Saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab? Iya, Gusti. Maafkan saya, Gusti. Kamu tetap tidak mau menjawab pertanyaanku? Iya, Gusti. Penjaga itu bilang, kamu tahu kemana Gustimu Singamandala pergi dan dengan siapa. Tapi kamu bilang tidak bisa menjawab. Kalau begitu dengan cara apa aku bisa tahu kemana saudaraku pergi? Dengan cara apa? Apa Gustimu pesan agar kamu merahasiakan kepergiannya? Iya, Gusti. Termasuk kepada aku? Iya, Gusti. Kurang ajar. Rahasia apa yang kamu sembunyikan, ha? Saya ini tidak punya apa-apa, Gusti. Yang saya punya cuma kesetiaan. Apa milik saya satu-satunya ini harus saya buang. Singamandala itu saudaraku. Orang-orang yang dibawanya pergi orang-orangku. Dan kamu sendiri ini orangku, ha? Apa kamu tetap tidak mau bicara, ha? Tidak, Gusti. Atau ku habisi kamu sampai di sini. Cukup, Tuan Singamaruta. Saya tidak ingin tontonan ini diteruskan. Aku jadi tidak mengerti. Kenapa orang ini bersikukuh merahasiakan keberadaan Singamandala? Seharusnya Tuan bangga punya orang seperti dia. Kesetiaannya pada pimpinan harus kita acungi jempol. Bukan malah disalah-salahkan, Tuan Singamaruta. Ya, betul. Kelihatannya Singamandala tidak suka dengan kepergiannya. Dan dia tidak suka dengan sekutu barunya. Siapa sekutu barunya?
Lihat, jangan katakan pada siapapun juga kalau aku pergi ke Malapati bersama Durgandini dan Kasmala. Kepergianku ini terpaksa. Malu aku bersekutu dengan mereka. Ingat. Iya, saya akan junjung tinggi titah Paduka. Apa yang saya lihat sangat meyakinkan. Tapi dari mana Tuan bisa merekam kejadian itu? Cermin sihir Bahadur bisa merekam ingatan. Karena yang diingat-ingat Ki Gladi cuma pesan wanti-wanti Singa Mandala. Maka dengan mudah bisa saya masukkan ke dalam cermin sihir saya. Jelas, Tuan Singa Maruta? Iya, sangat jelas. Terima kasih. Tuan Singa Maruta, demi kelancaran tugas ini, Paman Patih Membakala mohon penjelasan tentang status markas ini, Tuan Singa Mandala dan orang-orangnya yang pergi dengannya. Singa Mandala pergi dengan Durgandini dan Kasmala ke Malwapati. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan bersekutu dengan mereka. Bagaimana, Paman? Ya, saya hanya berani mengukuhkan markas ini kalau Singa Mandala dan orang-orangnya benar-benar tidak bersekutu dengan kelompok lain, termasuk dengan Durgandini dan Kasmala. Iya, tapi itu karena terpaksa. Itu kata Tuan. Kita ke sini untuk mengukuhkan markas ini sebagai bagian dari pusar angin Kakang Patih. Iya, tetapi bagaimana saya bisa mengukuhkan markas yang kosong? Markas ini tidak kosong, Patih Membakala. Di sini ada pemiliknya, aku. Sebagian prajuritnya ada, dan... Buktikan bahwa Singa Mandala tidak bersekutu dengan yang lain. Dan buktikan bahwa ratusan anak buah Tuan benar-benar setia pada Tuan. Barulah saya lakukan tugas saya. Baik, akan saya buktikan. Jalan satu-satunya adalah menyusul dan memulangkan mereka. Tuan Bahadur. Ya. Tuan bisa ikut saya, Tuan Bahadur? Oh, dengan senang hati. Sebab saya ingin bertemu dengan musuh besar saya, Durgandini. Dan murid konyol saya, si Kasmala. Saya ingin tahu apa yang mereka lakukan kalau kami bertemu lagi. Calo, Bertahanlah, anakku. Kami sedang berusaha. Sakitku semakin bertambah. Seperti ini kira-kira? Iya, seperti itu. Orangnya gagah. Nyai tahu namanya? Suliwa. Suliwa? Ya, Tabib Suliwa. Apa hari ini dia akan lewat sini? Ya, coba gue sana. Kita cari tahu jalannya. Cukup. Bagus. Di persimpangan jalan itu, kalian akan bertemu dengan Tabib Suliwa. Ajaklah dia ke sini.
Baik, Nyi, kami akan berangkat sekarang. Ya, selamat jalan dan berhati-hatilah. Iya, Nih. Kalau orangnya tidak bersedia ikut dengan kita, kita paksa saja dia. Orangnya seperti apa? Kalau kalian melihatnya, pasti kalian akan jatuh cinta. Senja, aku harus cepat keluar dari hutan ini. Dan mudah-mudahan jalan ini menuju ke Malwapati. Hei, apa ini? Apa yang kalian kehendaki dari saya? Ikut kami. Kami membutuhkan pertolongan Raden. Hah? Ikut kalian? Huh. Aku masih mempunyai tugas yang lebih penting. Ke kami dulu, Raden. Baru tugas. Tidak. Aku tidak mau. Minggir. Dengan mereka. Tidak. Ini tidak boleh dibiarkan. Tahan, Tabib Suliwa. Nyai mengenal saya? Tentu saja. Saya sangat mengenal Raden, tabib terkenal itu. Iya, tapi kenapa mereka menyerang saya? Seharusnya mereka bicara baik-baik. Tapi kelihatannya karena mereka takut kehilangan tabib yang mereka cari, mereka terpaksa... Ada apa sebenarnya? Apa yang telah terjadi? Anak kami sakit. Kami tidak bisa mengobati. Tapi dia bermimpi... Yang bisa mengobati cuma Raden, cuma Tabib Suliwa. Untuk itu, mohon obati anak saya, Raden. Kalau saja itu yang mereka minta tadi, mungkin kita tak perlu berkelahi.
Maaf, Nyai. Mengapa sekarang banyak perilaku yang berubah? Lebih dulu memaksakan kehendaknya daripada hak pribadi orang lain. Apa maksud Raden? Ada urusanku yang lebih penting. Tapi, ayolah, bawa saya kepada yang sakit. Terima kasih. Mari silakan, Raden. Bangunkan. Sekarang minumlah jamu. Sesudah ini, kamu akan merasa segar. Jamu apa yang Tabib berikan pada saya? Kamu keracunan, dan racun itu harus dikeluarkan. Keracunan? Iya, keracunan. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada racun itu. Berterima kasih pada racun? Iya, karena racun itu telah mempertemukan saya dengan Tabib Suliwa. Ada apa, Tabib? Kenapa dia? Pegangin dia. Kalau ada apa-apa, kita bunuh saja dia. Iya. Bagaimana? Masih terasa sakit? Rasa sakit dan kejang kaku saya sudah menghilang. Istirahatlah. Sebentar lagi kesehatanmu pasti akan pulih kembali. Terima kasih Tabib Suliwa. Saya akan membuat jamu untuk diminum setelah saya tinggalkan. Usahakan Tabib Suliwa supaya jangan buru-buru pergi. Kenapa? Karena dalam mimpi saya, dia bukan cuma mengobati, tapi juga saya menjadi istrinya. Tidak nih, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin? Kita punya jambi-jambi untuk mencegahnya pergi, kalau memang dibutuhkan. Kita mendatangkan Tabib Suliwa itu hanya untuk penyembuhan, dan bukan untuk hal yang lain. Kita tidak boleh menyalahi janji. Mau kemana, Nyi? Ke Tabib Suliwa. Untuk apa? Untuk segera menyuruhnya pergi dari sini setelah dia buat jamu. Kenapa Ibu begitu? Miss Anu? Iya, Ni. Maukah kau menahan Suliwa untukku?
akan saya lakukan nih. Saya memang harus menahannya. Menangislah untukku, Jagat Satria. Menangislah. Menangislah untukku, Jagat Satria. Menangislah. Sini. Kamu bisa ngendong bayi tidak? Ya, ya sudah. Cepat panggil pengasuhnya. Iya. Wirat, Uyut sudah temukan tempatnya. Ada di mana dia, Uyut? Di ruang khusus, tak jauh dari tempat ini. Ya. Tangisnya akan menuntun kita ke kamarnya, Wirat. Tapi rantai ini, Uyut? Uyut akan melepaskannya. Tapi terlebih dahulu akan Uyut sirep penjaga-penjaganya. Nih. Terima kasih. Kita pancing mereka masuk ke dalam. Iya. Itu ada orang di dalam. Ayo. Jagat Satria menangis dulu untuk kita.
nangis terus anak ini. Ada apa sih? Siapa yang mengganggumu? Bu, memangnya ada yang mengganggu? Kelihatannya iya. Nangisnya tidak seperti biasa. Sini cepat. Cepat lapor pada kakak Kong Surupa Kong Surupi. Awas jangan sampai kecolongan, bisa dipenggal kita nanti. Iya, ayo, iya. Di sana, Wirat. Kita ke sana nanti malam, Buyut. Tidak, Wirat. Jangan buang-buang waktu. Kita terobos pintu itu sekarang juga. Ayo, baik, Iya, Wirat. Jagat Satria. Jagat Satria. Iya. Ayo. Ayo. Ayo, Wirat. Hei, kepala. Kembalikan bayi itu. Ini bayiku. Kami berhak mengambilnya kembali. Kurang ajar. Tangkap mereka. Lagi kita pasti akan terkepung. Jangan khawatir, Uyun. Saya pernah ke sini dan saya tahu seluk-beluk jalan ini. Ayo, cepat ke sana. Ayo. Tabib Suliwa, maaf kalau saya mengganggu. Iya, Nyi. Ada apa, Nyi? Mungkin Tabib Suliwa akan sangat kaget dan menganggap saya ini mau menang sendiri. Tapi inilah yang harus saya katakan. Nyi Santun mau bicara apa? Jujur saja, Tabib Suliwa, kami, saya, dan terutama anak-anak saya belum pernah melihat dan bertemu dengan laki-laki. Oh, jadi? Baru kali ini gua kami dikunjungi seorang laki-laki. Jadi jangan salahkan kami kalau salah satu dari anak-anak saya jatuh cinta pada Tabib Suliwa. Saya kemari
hanya untuk mengobati Nisandang. Hanya itu. Setelah itu, saya akan pergi. Terima kasih sekali kalau tabib akan langsung pergi dari sini. Sebab memang itulah yang saya harapkan. Oh, baiklah. Oh ya, masih ada satu campuran lagi yang harus saya masukkan. Iya, ini. Selesai. Nyai, ini diminumkan 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Sekali minum 1 cubung. Saya yakin dalam 3 hari dia akan sehat kembali. Iya, Tabib Suliwa. Saya akan pergi. Permisi. Terima kasih, Tabib. Di mana kudaku? Ada apa lagi? Mencari kuda, Tabib Suliwa? Iya. Di mana kudaku? Itu? Itu? Tolong katakan di mana kudaku. Yunda Nisandang yang menyimpannya. Nisandang? Iya. Dia masih sakit. Dan apa urusannya dengan kudaku? Dia tidak ingin kamu pergi, Tabib Suliwa. Loh, kenapa? Karena Yunda Nisandang mencintaimu, Tabib Suliwa. Dan aku, dia, dan dia juga mencintaimu, Tabib Suliwa. Dengar. Aku kemari atas permintaan kalian untuk mengobati Nisandang. Tidak untuk yang lain. Nah, setelah tugasku selesai, aku harus pergi. Sekarang, di mana kudaku? Tidak, Suliwa. Kamu tidak boleh pergi. Apa kamu tidak mengerti perasaan kami para wanita? Dengar. Aku akan tetap pergi dengan atau tanpa kudaku. Permisi. Hop. Maaf, Suliwa. Kamu harus kembali ke gua. Tidak. Jangan ganggu aku lagi. Kalau begitu, aku harus memaksamu. Tidak. Aku tidak mau.
bagaimana? Kalian tidak malu mengejar-ngejar tabib Suliwa yang telah tulus menolong Yunda kalian? Tapi Nyai, Yunda Sandanglah yang menugaskan kami untuk mencegah tabib Suliwa pergi. Tidak, jangan diteruskan. Cukup sampai di sini. Nyai. Apa? Tapi Nyai, kalian juga mencegah tabib Suliwa. Apa? Kemana dia? Dia tidak ada. Dia sudah pergi. Lupakan tabib itu. Tidak, Bunda. Tidak. Saya tidak akan bisa lupakan Suliwa. Yunda, Yunda. Kamu harus melupakan Suliwa. Tidak, Yunda. Kamu harus melupakan tabib itu. Harusnya. Kalau tidak, nasib kamu akan sama dengan Bunda. Kalau punya anak satu, suamimu akan mati. Tidak, Bunda. Tidak. Saya sudah mencintainya, Bunda. Tidak, Nak. Kamu harus bisa melupakan dia. Tidak. Dia tidak. Adakah bukti? Iya. Berhenti dulu, Sang Prabu. Berhenti dulu. Aku Batara Yamadipati, Sang Prabu. Sembah kami Sang Hyang Batara. Iya, kuterima. Terimalah restuku. Kami terima dengan tangan terbuka. Kami masukkan ke dalam hati. Kami pundi sebagai jijimat. Sang Prabu kekasih dewa. Tentu Sang Prabu kaget. Kenapa aku hentikan perjalanan Sang Prabu? Tentu ada kesalahan dari kami, Hyang Batara. Mohon katakan. Tidak ada kesalahan darimu, Sang Prabu. Tapi aku datang untuk menjemput Pragolobolo. Mohon ampuni saya, Sang Hyang Batara. Hamba sadar bahwa hamba harus segera kembali ke tempat penantian sesuai janji hamba. Tetapi melihat apa yang terjadi di Malwapati, saya menjadi terpanggil untuk ikut terlibat. Karena alasan itulah saya ikuti perjalanan Sang Prabu ke Malwapati. Keinginanmu untuk membalas budi, menyumbangkan Dharma Bakti, itu sangat terpuji, Pragolobolo. Tapi kamu harus sadar, kamu sudah tidak berwadak lagi. Tempatmu sudah bukan di antara mereka lagi. Kematian mulia yang kamu dambakan sudah tercapai, Pragolobolo. Kembalilah ke tempatmu. Jangan tergoda lagi oleh persoalan-persoalan dunia. Kasinggihan dawuh, Sang Hyang Batara. Kasinggihan dawuh. Ayo, pamitlah pada Sang Prabu dan Pati Batik Madrim yang telah menolongmu. Sembah saya, Gusti Prabu. Sembah saya, Gusti Patih. Maaf, saya tidak bisa ikut ke Malwapati. Saya harus melanjutkan perjalanan sukma sejati saya.
Selamat jalan para Golobolo. Terima kasih, para Golobolo. Selamat tinggal